Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sebelumnya, tadi banyak pertanyaan mengenai menentukan sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat, ya, atau mungkin yang bernilai negatif, ya. Nah, sebelum itu, kalian kan kemarin di kelas 10 sudah mendapatkan materi mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tentunya kalian sudah hafal kan? Nah, sekarang untuk mengingat lagi, kalian harus ingat mengenai sistem kuadran ya. Kuadran kan kalau sudut lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau kita bagi 4 daerah, maka masing-masing ketemu 90 derajat kan? Maka untuk daerah pertama itu 0 derajat sampai 90 derajat kita namakan kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3. Kemudian 170 derajat sampai 360 derajat ini sama aja dengan 0 derajat itu di kuadran 4. Nah, biasanya untuk mengingat saya pakai ini. Semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya apa? Di kuadran 1 semua nilai untuk sin, cos, tan, dan kebalikannya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Kemudian di kuadran 3 yang positif tan dan kebalikannya yaitu cot. Jadi untuk nilai sin, cos, dan kebalikannya bernilai negatif ya di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif cos. Selain itu bernilai negatif. Nah, sekarang gimana cara menentukan sudut yang lebih dari 180 derajat? Contoh, misalkan cos 150 derajat gitu ya. Nah, nanti saya buat patokan 2. Jadi patokan pertama kamu pilih 90 derajat atau 270 derajat dengan syarat nanti sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Tan tidak berlaku di sini ya. Sedangkan untuk patokan kedua pakai 180 derajat atau 360 derajat. Dengan syarat kalau pakai ini nanti tetap itu artinya sin tetap sin, cos tetap cos. Untuk tan hanya berlaku 180 derajat aja ya. Nah, sekarang kita coba misalkan menentukan cos 150 derajat. Nah, ini kan melebihi dari sudut istimewa yang ada di tabel kan. Maka kita ubah dulu cos. Nah, ini terserah kamu mau pakai patokan mana, yang atas atau yang bawah. Misalkan kalau pakai yang atas. Nah, kan ada 90 derajat sama 270. Nah, yang lebih dekat dengan 150 derajat kan 90 derajat. Ya, jadi yang dekat dengan 150 derajat itu lebih dekat ke 90 derajat, berarti kita pilih 90 derajat. Biar jadi 150 derajat, maka harus ditambahkan dengan 60 derajat. Setelah itu, karena kita tadi pakai patokan 90 derajat, maka cos berubah jadi sin. Terus 60 derajatnya turun. Ya. Nah, yang ditanyakan ini tadi 150 derajat. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Ya kan? Nah, di kuadran 2 yang bernilai positif sin, berarti cos harus bernilai negatif. Jadi kita taruh negatif di sini. Ya, jadi yang dilihat positif negatifnya itu soal awal ini ya, bukan yang sin 60 ini ya. Jadi ketemu negatif sin 60.
sin 60 tadi nilainya setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3. Gitu. Kalau misalkan contoh lagi, misal berapa ya? Tan 225 derajat gitu ya. Maka tan hanya bisa pakai 180 derajat kan? Berarti kita ubah tan 180 derajat harus ditambahkan dengan 45. Jadi tan nanti bisa pakai 180 derajat dan 0 derajat ya. Kalau 0 derajat nanti pasti larinya di kuadran 1. Berarti tan 225 itu di kuadran 3. Berarti dia bernilai positif. Ya, berarti nanti bernilai positif. Tan tetap tan 45 derajatnya turun. Tan 45 derajat adalah 1. Ya. Jadi nilainya 1. Terus juga jangan lupa jangan sampai menyimpulkan kalau tanda di sini akan berpengaruh untuk hasil. Ya, tidak ya. Tanda di sini itu hanya untuk melengkapi biar sesuai dengan sudut yang diminta. Ya. Sedangkan tanda hasilnya nanti positif atau negatif tergantung dia sudutnya tadi di kuadran mana. Ya. Misalkan cos 150 derajat ini dia ada di kuadran 2 karena cos, maka dia harus bernilai negatif. Sedangkan tan 225 derajat ada di kuadran 3, di kuadran 3 yang positif tan berarti dia tetap positif. Seperti itu ya, paham ya? Nah, coba kita latihan soal. Nah, ini. Kalau di soal sebelumnya, kebetulan batasnya yang diminta itu X-nya antara 0 sampai 360 derajat gitu ya. Sekarang kita coba sudutnya berbentuk pi. Nah, langkah pertama ya, selalu ubah dulu ya, soalnya saya tulis dulu. Sin X plus 1 sama dengan 0. Ubah dulu ke salah satu ruas ini hanya ada bentuk sin, cos, atau tan. Ya. Nanti mungkin akan ada bentuk trigonometri berpangkat ya. Nanti bentuknya seperti persamaan kuadrat. Tapi untuk sementara ini kita latihan untuk soal seperti ini. Ya, jadi kita buat ruas kirinya hanya ada sin. Jadi kita pindah dulu, ini sama dengan 0 ya. Kita pindah dulu satunya ke ruas kanan, jadi negatif 1 kan. Kemudian 2-nya kita pindah, jadi per 2 gini. Jadi sin X sama dengan negatif setengah. Kemudian, nah kita ubah karena ruas kiri berbentuk sin trigonometri, karena ini persamaan ya, berarti ruas kanan juga harus berbentuk trigonometri, harus berbentuk sin juga. Nah, sin berapa yang bernilai negatif setengah? Gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sin yang bernilai negatif setengah, sin yang bernilai negatif itu ada di kuadran 3 atau 4. Pilih salah satu aja. Misalkan pilih di kuadran 3 gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Kan saya tulis di sini. Karena di kuadran 3 itu 180 plus, ya kan? Di kuadran 3 itu senilai 180 ditambah sekian. Nah, kita tahu kalau nilainya ada nilai setengah di sini. Sin yang bernilai setengah itu adalah 30 derajat. Yaitu. Nah, kita peroleh hasilnya sin sama dengan sin 210 derajat. Jadi sin 210 derajat ini senilai dengan negatif setengah. Ya. Jadi di sini sin 210 derajat. Nah, karena X-nya diminta dalam pi, kita ubah ke bentuk pi. Caranya gimana? Tinggal
dibagi aja 180 derajat kali pi ya. Jadi 210 derajat dibagi 180 derajat dibagi pi. Nah, kita peroleh berapa? Kita sederhanakan dibagi 30, 7 per 6 pi. Jadi senilai dengan 7 per 6 pi. Nah, sekarang kita temu inilah nilai X-nya, ini A-nya ya. Nah, kita coba kerjakan lagi. Ada dua hubungan. Yang pertama, X sama dengan A. Ya, A-nya adalah 7 per 6 pi ditambah K kali, kalau sebenarnya 360 derajat. Nah, karena dalam berbentuk pi, 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Gitu ya. Terus kita masukkan untuk nilai K-nya 0 dulu, maka kita ketemu X-nya 7 per 6 pi. Karena 0 kali 2 pi kan sama dengan 0 ya. Terus untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 7 per 6 pi ditambah 1 kali 2 pi. Ini sudah bisa kita lihat kalau nilainya lebih dari 2 pi kan. Soalnya di soal kita batasannya sampai 2 pi saja. Jadi ini sudah tidak memenuhi. Sedangkan ini yang pertama ya. Sekarang hubungan yang kedua itu X sama dengan 180 dikurangi kan, 180 itu pi. Pi dikurangi 7 per 6 pi plus K kali 2 pi. Nah, pi dikurangi 7 per 6 pi, ingat pi itu koefisiennya sama aja 1 ya. Jadi kalau disamakan penyebutnya jadi 6 per 6 pi dikurangi 7 per 6 pi plus K kali 2 pi. Ketemunya negatif 1 per 6 pi tambah K kali 2 pi. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai K-nya. Untuk K-nya 0, maka kita peroleh hasilnya negatif 1/6 pi ya. Nah, ini tidak memenuhi karena yang diminta antara 0 sampai 2 pi, sedangkan hasil yang kita miliki itu negatif. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka kita peroleh negatif 1/6 pi ditambah 1 kali 2 pi. Kita samakan dulu penyebutnya. 6 ya. Negatif 1 pi ditambah 6. Di sini 12 ya kalau disamakan penyebutnya. Maka kita peroleh 11 per 6 pi. Nah, ini masih kurang dari 2 pi kan, berarti ini memenuhi. Sedangkan untuk K-nya kalau kita masukkan 2, maka kita memperoleh nilainya akan lebih dari 2 pi. Jadi tidak perlu kita lanjutkan. Jadi X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi ini ya. Tujuh per 6 pi, yang kedua 11 per 6 pi. Jadi HB-nya adalah 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang E ya. Sudah, semoga semakin lebih paham ya dari menonton video ini. Semoga semakin bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.